produk dari Mayora yang sangat beragam ini, yang kami banggakan adalah bukan hanya diserap oleh domestic market, tapi juga hampir 40-50% produk-produknya bisa mempenetrasi global market. Pernahkah kalian mengonsumsi beberapa produk seperti Beng Beng, Energen, Kopiko, atau Pele Mineral? Dan kira-kira apa persamaan yang terdapat di antara keempat produk tersebut? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab bahwa produk tersebut sama-sama sering dikonsumsi kehidupan sehari-hari. Namun, itu kurang tepat, dan jawaban yang tepat adalah mereka semua berasal dari satu perusahaan yang sama, yaitu PT Mayora Indah Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Cakti Ramadan bersama dengan teman saya Margareta Wahyu Auliatisya. Kami merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro. Dan kali ini kami akan berikan sebuah pemaparan terkait analisis yang telah kami lakukan terkait proses flow manajemen dari PT Mayora Indah Terbuka. Terdapat sebuah fakta menarik mengenai perusahaan ini, di mana permen Kopiko pernah terlihat berada di dalam sebuah foto yang diunggah oleh International Space Station pada tahun 2017. Dan hal ini menunjukkan keberhasilan PT Mayora Indah Terbuka tidak hanya sekedar pada pasar domestik, tapi juga pada tingkat global. Dan muncullah sebuah pertanyaan yang menarik, bagaimana sebuah perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan terbesar, salah satu perusahaan terbesar FMCG di Indonesia, dan dapat memasarkan produknya ke berbagai negara. Untuk itu, kami melakukan analisis terhadap PT Mayora Indah Terbuka melalui berbagai pendekatan manajemen, mulai dari profil perusahaan, value chain analysis, analisis lingkungan internal dan eksternal, hingga perumusan strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi persaingan bisnis. Jika kita mendengar nama Mayora, mungkin sebagian dari kita akan teringat pada Beng Beng, Kopiko, ataupun Energen. Namun sebenarnya cakupan bisnisnya lebih luas. Perusahaan ini didirikan pada 1977 di Tangerang, Banten, dan bergerak di bidang makanan dan minuman olahan. Dan menariknya, produk-produk tersebut tidak hanya dijual di Indonesia, tapi juga telah dipasarkan ke berbagai negara di dunia. Dan salah satu keunggulan dari Mayora ini adalah mereka mampu untuk membangun banyak merek yang kuat secara bersamaan. Biasanya, sebuah perusahaan hanya dikenal dengan satu atau dua produknya. Namun berbeda dengan Mayora, perusahaan ini dikenal dengan banyak sekali merek-merek yang sama-sama kuat di kategorinya masing-masing. Hal ini menunjukkan keberhasilan Mayora dalam membangun kepercayaan konsumen dalam jangka waktu panjang. Jika dilihat dari data perusahaan, PT Mayora ini memiliki hampir 12.000 karyawan dengan total aset yang mencapai lebih dari 31 triliun rupiah dan laba bersih hingga triliunan rupiah. Dan angka tersebut menunjukkan bahwa Mayora bukan lagi sekedar perusahaan makan dan minuman biasa, tapi sebuah organisasi besar yang mengelola sumber daya dalam skala yang sangat luas. Dan perusahaan tidak hanya harus memastikan produk dapat terjual, tapi juga harus mengelola ribuan karyawan, menjaga kualitas produk, mengatur rantai pasok, mengendalikan biaya, serta mempertahankan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait visi misi, di mana visi dari PT Mayora ini adalah menjadi produsen makanan dan minuman berkualitas yang dipercaya konsumen baik di pasar domestik maupun internasional. Dan sedangkan untuk misinya yaitu berfokus pada penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan negara tempat perusahaan beroperasi. Dan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen itu bukanlah hal yang mudah. Perusahaan harus mampu menjaga kualitas produknya secara konsisten selama bertahun-tahun. Dan hal ini dibuktikan dari visi yang berhasil diwujudkan, yaitu kemampuan Mayora untuk mempertahankan eksistensinya selama puluhan tahun dan tetap relevan hingga sekarang. Setelah memahami profil perusahaan, muncul sebuah pertanyaan yang menarik, yaitu apa yang sebenarnya membuat Mayora ini mampu bertahan dan bersaing di tengah ketatnya industri makanan dan minuman. Dan untuk menjawab itu, kami menggunakan value chain analysis yang diperkenalkan oleh Michael Porter, yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu perusahaan menciptakan nilai-nilai dari proses pengadaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dimulai dari primary activities atau aktivitas utama, yang dimulai dari inbound logistik, yaitu proses pengadaan bahan baku seperti gula, tepung, kopi, susu, kakao, dan berbagai bahan lainnya. Selanjutnya ada operations atau proses produksi, yaitu tahap ketika bahan baku diolah menjadi produk jadi. Kemudian outbound logistics, yaitu proses distribusi produk ke berbagai wilayah pemasaran. Lalu marketing and sales, yang bertugas memperkenalkan dan memasarkan produk kepada konsumen. Dan terakhir adalah service atau pelayanan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Dan salah satu kekuatan terbesar Mayora terdapat pada distribusi. Karena kenapa? Karena membuat produk makanan sebenarnya bisa dilakukan oleh banyak perusahaan. Namun memastikan bahwa produk tersebut sampai ke seluruh wilayah di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang jauh lebih besar. Bahkan ketika kita berada di daerah yang cukup jauh dari pusat kota, produk Mayora masih sangat mudah untuk ditemukan.
Dari aktivitas utama, terdapat juga aktivitas pendukung yang juga berperan penting dalam memastikan seluruh proses bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Meskipun hal-hal ini atau kegiatan ini tidak terlihat secara langsung oleh konsumen. Aktivitas pendukung ini justru menjadi fondasi yang sangat-sangat penting untuk menopang keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Dan dalam value chain analysis, terdapat 4 aktivitas utama, yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, serta pengadaan atau procurement. Dan kita akan mulai membahas dari yang pertama, yaitu infrastruktur perusahaan. Infrastruktur di sini tidak hanya berarti gedung ataupun fasilitas fisik, tapi juga mencakup sistem manajemen, keuangan, pengambilan keputusan, hingga tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Dan salah satu alasan mengapa Mayora mampu berkembang menjadi perusahaan besar adalah karena mereka memiliki sistem manajemen yang terstruktur dan mampu mengkoordinasikan berbagai aktivitas bisnis yang sangat kompleks. Tanpa sistem yang baik, mengelola ribuan karyawan, puluhan merek produk, serta distribusi yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia maupun dunia akan sangat sulit tanpa adanya sistem yang baik. Aktivitas berikutnya adalah Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Saat ini, PT Mayora Indah Terbuka memiliki hampir 12.000 karyawan. Dengan jumlah tersebut, PT Mayora menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan, di mana keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi ataupun modal, tapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi yang baik melalui berbagai program pelatihan dan juga pengembangan. Selanjutnya kita akan bahas terkait teknologi development atau pengembangan teknologi. Di dunia persaingan yang semakin ketat seperti sekarang, teknologi memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, tapi juga untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan persediaan, distribusi, hingga perusahaan digital. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi menjadi salah satu sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh kompetitor. Dan yang terakhir dari aktivitas pendukung adalah procurement atau pengadaan bahan baku. Aktivitas ini berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan memperoleh bahan baku yang diperlukan untuk proses produksinya. Mengingat skala operasi Mayora sangatlah besar, perusahaan ini tentunya membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Keterlambatan sedikit pun atau gangguan dalam proses pengadaan dapat berdampak secara langsung terhadap kegiatan produksi yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan para pemasok agar rantai pasok tetap berjalan dengan lancar. Dan dari seluruh aktivitas yang pendukung yang telah dijelaskan, bagian yang paling menarik adalah research and development yang berada dalam pengembangan teknologi. Karena selera konsumen akan terus berubah, produk yang diminati hari ini belum tentu diminati juga 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi agar tetap relevan di pasar. Dan kita bisa melihat bagaimana Mayora ini secara konsisten menghadirkan berbagai varian produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar inilah yang menjadi salah satu yang jadi kunci alasan mengapa Mayora mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini. Setelah dilakukannya analisis menggunakan perangkat value chain analysis dari aktivitas perusahaan Mayora, kami menemukan kekuatan dan juga kelemahan dari PT Mayora ini sendiri, di mana kita akan dimulai dengan pembahasan terkait kekuatan atau strength-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah brand equity atau kekuatan merek yang sangat tinggi, di mana ini merupakan salah satu aset yang paling berharga yang dimiliki oleh Mayora. Contohnya, jika saya berada dalam ruangan kelas dan saya menanyakan terkait Beng-Beng, Kopiko, ataupun produk-produk lain dari Mayora, kemungkinan besar semua orang mengenalnya. Bahkan, kemungkinan besar mereka pernah ataupun sering mengonsumsinya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Mayora telah berhasil membangun tingkat kesadaran merek atau brand awareness yang sangat kuat
di masyarakat. Yang kedua adalah jaringan distribusi yang luas. Dan inilah salah satu keunggulan yang paling sulit ditiru oleh kompetitor, di mana membuat produk makanan ringan itu banyak dan bisa dilakukan oleh banyak perusahaan. Namun, untuk memastikan bahwa produk tersebut tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan yang sangat-sangat besar. Dan jaringan distribusi yang kuat memungkinkan Mayora menjangkau konsumen dengan lebih cepat dan lebih luas. Selanjutnya adalah diversifikasi produk yang tinggi. Maksudnya adalah Mayora tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Mereka memiliki berbagai kategori produk, dimulai dari biskuit, wafer, permen, kopi, makanan kesehatan, hingga AMDK. Dan diversifikasi ini membantu perusahaan dalam mengurangi risiko bisnis. Katakanlah, jika salah satu kategori mengalami penurunan penjualan, perusahaan masih memiliki kategori lain yang dapat menopang pendapatan yang dari kategori yang mengalami penurunan. Selanjutnya adalah inovasi produk yang berkelanjutan. Perusahaan Mayora ini secara aktif masih melakukan pengembangan produk untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir adalah kondisi keuangan yang relatif kuat, di mana ini menjadi sebuah pendorong memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi maupun investasi di masa depan. Namun, tentu saja tidak ada perusahaan yang sempurna. PT Mayora ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap bahan baku impor, di mana hal ini merupakan salah satu hal yang cukup berbahaya yang menyebabkan perusahaan cukup sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah maupun perubahan harga komoditas global. Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan pada harga bahan baku, maka biaya produksi perusahaan juga akan ikut meningkat. Selain itu, adanya tekanan terhadap margin laba perusahaan akibat meningkatnya berbagai biaya operasional, dan kelemahan ini perlu mendapat perhatian khusus karena secara langsung dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan keseluruhan, kekuatan yang dimiliki perusahaan masih jauh lebih dominan dibanding dengan kelemahan yang dimilikinya. Setelah dilakukannya identifikasi terhadap faktor-faktor internal, selanjutnya adalah menggabungkan menjadi satu kesatuan dalam sebuah matriks SIFAS atau Internal Factor Analysis Summary, di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat kondisi internal secara keseluruhan. Dan untuk PT Mayora sendiri, didapatkan nilai sebesar 3,14, di mana rata-ratanya hanya 2,5. Dan hal ini menunjukkan bahwa kondisi internal PT Mayora berada dalam kondisi cukup kuat dan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan bisnis yang akan muncul di masa depan. Selanjutnya, merupakan analisis terhadap lingkungan eksternal makro, di mana lingkungan eksternal ini berada di luar kendali perusahaan, namun tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan bisnis. Dan untuk cakupan makro berarti sebuah faktor yang memengaruhi keseluruhan industri, termasuk makanan dan minuman. Dan faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana hal ini sangat mempengaruhi dari masyarakat. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat baik atau pertumbuhan ekonomi baik, masyarakat akan cenderung memiliki kemampuan konsumsi yang lebih tinggi. Dan begitu pula yang akan terjadi pada sebaliknya jika terjadi perlambatan ekonomi. Faktor kedua adalah sosial dan budaya, di mana masyarakat saat ini memiliki gaya hidup yang semakin cepat dan praktis, membutuhkan dan menginginkan produk yang mudah disiapkan, mudah dibawa, dan dapat langsung dikonsumsi. Dan ini menjadi sebuah peluang bagi perusahaan seperti Mayora yang memiliki berbagai produk yang siap konsumsi. Selanjutnya adalah faktor teknologi, di mana perkembangan teknologi ini mampu untuk memberikan banyak peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional maupun efektivitas pemasaran yang dapat dilakukan melalui media sosial dan juga platform e-commerce. Selain itu, teknologi juga membantu meningkatkan kualitas produk dan juga produktivitas proses produksi. Selanjutnya adalah lingkungan, di mana saat ini isu kelingkungan sangatlah menjadi sebuah perhatian yang semakin penting bagi dunia usaha, di mana perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Dan terakhir adalah faktor regulasi atau kebijakan pemerintah, di mana perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi yang berlaku, mulai dari sertifikasi halal, keamanan pangan, perpajakan, hingga ketentuan perdagangan. Dan hal ini menjadi
sebuah keuntungan ketika perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Margareta Wahyu Auliatisha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sakti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margareta Wahyu Auliatisha dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan ke analisis lingkungan eksternal mikro. Yang pertama adalah konsumen. Mayora itu sangat luas tanpa batasan usia, gender, lokasi, atau kelas ekonomi. Pangsa pasar mereka mencakup seluruh lapisan masyarakat. Dan ini merupakan kekuatan yang besar, tapi juga berarti mereka harus menjaga harga untuk tetap kompetitif. Selanjutnya adalah pemasok. Pemasok merupakan salah satu titik kritis. Bahan baku utama Mayora seperti kopi, coklat, tepung terigu, dan gula semuanya adalah komoditas global. Dan di 2025, Direktur Utama Mayora secara langsung menyebut bahwa tantangan terbesar sepanjang 2025 adalah kenaikan harga kopi dan coklat yang tinggi dan persisten. Ketiga, distributor. Mayora menggunakan jaringan distributor tunggal yang terintegrasi erat dengan perseroan. Jaringan ini cukup andal untuk menembus pasar domestik yang luas sekaligus mengekspor ke 5 benua. Dan yang keempat adalah kompetitor. Kompetitor datang dari dua arah, merek lokal dan multinasional di hampir seluruh kategori produk. Annual Report 2025 menyebutnya sebagai persaingan ketat yang jadi tantangan hingga kuartal ketiga 2025. Lalu ada pemegang saham yang menempatkan tekanan nyata. Sebagai perusahaan TBK, Mayora wajib transparan dan memenuhi target kinerja. Di 2024, mereka membagikan dividen tunai Rp55 per saham atau sekitar 40% dari laba bersih, konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah regulasi pemerintah yang turut membentuk ruang gerak Mayora, mulai dari kebijakan pangan, perdagangan, hingga suku bunga yang memengaruhi beban utang mereka. Selanjutnya, terdapat analisis Porter 5 Forces. Porter 5 Forces digunakan untuk melihat dinamika persaingan industri secara lebih sistematis. Pertama, terdapat ancaman pendatang baru. Masuk ke industri F&B skala Mayora butuh modal besar dan jaringan distribusi yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Ini jadi entry barrier yang tinggi, tapi tetap ada pemain baru dari segmen regional atau niche yang bisa mencuri pasar tertentu. Lalu terdapat daya tawar pemasok. Ini yang paling krusial saat ini, karena bahan baku seperti kakao dan kopi adalah komoditas global yang harganya ditentukan pasar internasional, bukan oleh Mayoranya. Di tahun 2025 terjadi lonjakan harga komoditas yang secara langsung membuat laba usaha Mayora turun dari target 4,35 triliun dan menjadi realisasinya itu di 3,72 triliun. Selanjutnya daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli relatif lebih terkelola berkat jaringan distributor tunggal yang kuat. Tapi di sisi konsumen akhir, kondisi ekonomi domestik membatasi kemampuan Mayora untuk menaikkan harga jual sesuai kenaikan bahan baku. Dan selanjutnya ada ancaman produk substitusi yang tinggi. Ada banyak produk snack dan minuman dari UMKM lokal maupun private label retail modern yang bisa menggantikan produk Mayora, terutama di segmen harga sensitif. Dan di tengah semua itu, terdapat persaingan antar kompetitor yang tetap menjadi tekanan utama. Strategi Mayora untuk menghadapinya menurut laporan tahunan mereka adalah inovasi produk berkelanjutan sambil menjaga harga jual yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Nah, dari kondisi tersebut, apa saja peluang dan ancaman konkret yang dihadapi oleh Mayora? Yang pertama, terdapat peluang, yaitu ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh 5-5,4% didorong konsumsi domestik. Yang kedua, industri F&B kemasan bersifat defensif terhadap resesi. Ketiga, permintaan produk ready to consume terus naik seiring gaya hidup praktis. Keempat, dan yang ini tuh cukup menarik, Mayora punya keunggulan sertifikasi halal yang jadi tiket masuk ke pasar negara-negara mayoritas muslim. Kelima, belanja konsumen naik tercermin dari Mandiri Spending Index yang naik dari 297,4 di Oktober 2025 ke 312,8 di November 2025. Keenam, pertumbuhan e-commerce buka kanal distribusi baru. Dan yang ketujuh, IMF memproyeksikan ekonomi global 2026 tetap stabil meski ada ketidakpastian. Dan selanjutnya terdapat ancaman atau threats. Yang pertama adalah persaingan ketat dengan merek lokal maupun multinasional di hampir seluruh kategori produk. Yang kedua, harga komoditas bahan baku yang tinggi dan fluktuatif. Ketiga, ketegangan geopolitik dan gangguan perdagangan global memengaruhi pasokan dan harga. Keempat, kenaikan beban bunga pinjaman akibat struktur permodalan yang sebagian besar berasal dari pinjaman bank.
Kelima, ketidakstabilan politik di negara tujuan ekspor dapat menurunkan permintaan produk perseroan. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi domestik membatasi kemampuan menaikkan harga jual sesuai kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya, untuk mengkuantifikasi bobot setiap faktor, kami melakukan survei ke 10 responden yang memberi rating 1-4 pada setiap faktor opportunities dan threat. Total seluruh skor responden adalah 337. Dan dari sini, kami menghitung rating bobot masing-masing faktor dengan faktor tertinggi berbobot 0,12 jatuh pada 3 hal, yaitu permintaan produk ready to consume, ekspansi pasar halal internasional, dan stabilitas ekonomi global. Ini jadi input untuk matriks EVAS. Sekarang kita akan masuk ke matriks EVAS. Terdapat 2 komponen utama di matriks ini, yaitu rating bobot yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif setiap faktor, dan rating nilai yang mencerminkan seberapa efektif Mayora merespon faktor tersebut. Skala yang dipakai di sini adalah skala 1-4. Nah, pertama kita lihat dari sisi opportunities terlebih dahulu. 3 faktor yang mendapat bobot tertinggi yaitu 0,12. Pertama, ada permintaan produk ready to consume yang meningkat. Kedua, ekspansi pasar internasional dengan keunggulan halal. Dan yang ketiga, stabilitas ekonomi global. Ketiganya juga mendapatkan rating nilai 4 yang artinya Mayora dinilai sangat responsif terhadap peluang-peluang ini. Hasilnya masing-masing menyumbang skor 0,48. Dua faktor lain, pertumbuhan ekonomi dan tren konsumsi domestik, masing-masing dapat bobot 0,1 dengan skor 0,3. Sementara pertumbuhan e-commerce juga dapat bobot 0,1. Ini potensi yang besar dan masih bisa dimaksimalkan oleh Mayora karena kanal digital mereka masih berkembang. Sekarang kita pindah ke sisi threats. Persaingan ketat dari merek lokal dan multinasional mendapat bobot 0,05 dan rating nilai 2. Artinya Mayora cukup mampu menghadapinya lewat kekuatan merek tapi belum optimal. Dan itu dapat skor 0,1. Yang menarik, 3 ancaman paling berdampak secara aktual di 2025 justru mendapatkan skor sangat rendah. Harga komoditas tinggi dan fluktuatif, keterbatasan menaikkan harga jual, dan ketegangan geopolitik, masing-masing hanya 0,03 dan 0,04. Dari perhitungan tersebut didapatkan total skor EVAS 3,01. Ini di atas rata-rata 2,5, yang berarti secara keseluruhan Mayora cukup responsif terhadap lingkungan eksternalnya meskipun ada tekanan nyata dari sisi biaya. Dengan skor EVAS 3,01 dari analisis eksternal dan skor EVAS 3,14 dari analisis internal yang sudah kami bahas sebelumnya, kedua angka ini kami plot ke dalam IE matrix. Sumbu horizontal menggunakan skor IFE kondisi internal berada di angka 3,14 yang masuk kategori strong. Selanjutnya, sumbu vertikal menggunakan skor EFE kondisi eksternal berada di 3,01 yang masuk kategori high. Perpotongan keduanya menempatkan Mayora di kuadran 1 Grow and Build. Seperti yang ditunjukkan titik merah di slide, posisinya tepat di sudut batas antara kuadran 1 dengan 4, yang berarti kondisinya kuat tapi perlu diperhatikan agar tidak bergeser ke bawah. Nah, berdasarkan posisi di kuadran 1 Grow and Build tadi, kami merumuskan 3 strategi utama Mayora beserta sasaran kuantitatifnya. Tujuan strategisnya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan serta probabilitas dengan memanfaatkan kekuatan internal, merek, dan distribusi. Yang pertama, market penetration. Memperkuat penjualan di pasar yang sudah ada melalui inovasi kemasan dan optimalisasi distribusi. Annual Report 2025 menyebutkan ini sebagai prioritas. Inovasi produk berkelanjutan sambil menjaga harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya adalah market development, memperluas ekspor khususnya ke negara-negara mayoritas muslim. Satu langkah konkret yang sudah dilakukan, perjanjian kerjasama distribusi dengan Mayora USA yang ditandatangani pada Mei 2025. Dan yang ketiga, produk development, mengembangkan varian baru sesuai tren konsumsi yang ingin kepraktisan. Segmen makanan sudah tumbuh 10,43% di 2025, naik dari 21,9 triliun menjadi 24,1 triliun. Sementara segmen minuman justru turun 2% ke 18,25 triliun, jadi ini yang perlu direvitalisasi. Lalu sasaran kuantitatifnya, Mayora menargetkan pertumbuhan pendapatan lebih dari 5% dan laba bersih melampaui 2,91 triliun di 2026. Untuk mencapai ini, efisiensi biaya bahan baku menjadi kunci. Karena itu, laba tertekan di 2025 meski pendapatannya naik. Nah, selain 3 strategi utama tadi, kami juga menyusun 4 strategi alternatif berdasarkan kerangka SWOT dengan mengkombinasikan strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama terdapat SO, strength opportunities atau strategi agresif.
Memanfaatkan portofolio merek kuat dan jaringan distribusi luas pada strength 1 dan 2 untuk menangkap pertumbuhan konsumsi domestik dan ekspansi ekspor ke pasar halal pada opportunities 1 dan 4 melalui penetrasi dan pengembangan pasar. Dan selanjutnya adalah ST, Strength Trades atau strategi diversifikasi. Menggunakan inovasi berkelanjutan dan diversifikasi produk pada strength 3 dan 5 untuk membedakan diri dari pesaing lokal maupun multinasional pada trade 1 dan mengurangi risiko fluktuasi harga komoditas pada trade 2 melalui diversifikasi pemasok. Selanjutnya adalah WO, Weakness Opportunities atau strategi turnaround, mendorong volume penjualan dari pertumbuhan ekonomi dan belanja konsumen pada opportunities 1 dan 5 untuk menutup tekanan margin pada weakness 1 sambil melakukan strategi sourcing atau hedging bahan baku pada weakness 2. Selanjutnya adalah WT, Weakness Trades atau strategi defensif, meningkatkan efisiensi operasi dan pengendalian biaya untuk mengatasi penurunan margin pada weakness 1 di tengah kenaikan harga bahan baku dan beban bunga pada trades 2 dan 5, revitalisasi segmen minuman pada weakness 3 melalui reformulasi produk untuk menghadapi kompetisi pada trades 1. Dari keempat strategi ini, prioritas utamanya adalah SO, agresif tapi terukur, dengan memanfaatkan kekuatan yang sudah ada untuk menangkap peluang yang sudah terbuka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua strategi ini bisa dieksekusi secara konsisten? Jawabannya ada di pendekatan manajemen yang diterapkan oleh Mayora dan bagaimana mereka menerapkan 4 pendekatan sekaligus secara terintegrasi. Nah, yang pertama adalah system approach. Mayora tidak dikelola sebagai unit-unit terpisah. Anak perusahaan, segmen makanan dan minuman, serta fungsi pengadaan, produksi, distribusi, pemasaran semuanya terintegrasi. Perubahan di satu titik, misalnya lonjakan harga kakao di sisi procurement, langsung berdampak ke operation selalu ke margin. Ini yang terjadi di 2025 dan sudah diantisipasi dalam laporan tahunannya. Lalu, terdapat General Administrative Theory ala Fayol. Hierarki jelas dari direktur utama ke direktur fungsional. Ketiga, contingency approach terbukti dipakai ketika harga komoditas melonjak di 2025. Mayora merevisi target laba usaha dari 4,35 triliun ke angka yang lebih realistis. Selanjutnya, organizational behavior. Budaya excellence as a lifestyle, integritas, kerja tim yang gigih dan rendah hati, serta pengembangan kompetensi SDM berkelanjutan. Ini bukan sekadar slogan. Mayora menginvestasikan dana pelatihan sumber daya manusia untuk 11.997 karyawannya, meski di tahun yang penuh tekanan biaya sekalipun. Dan yang terakhir, terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi Mayora mencerminkan prinsip-prinsip manajemen yang baru kita bahas, dari RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ke Dewan Komisaris sebagai pengawas, kemudian Direktur Utama sebagai komando eksekutif dengan 4 direktur fungsional di bawahnya. Di level operasional ada 7 unit, purchasing, IT, pemasaran, keuangan dan accounting, HRD, legal, dan manufacturing. Masing-masing mendukung rantai nilai yang sudah kita lihat di value chain analysis. Struktur ini memastikan koordinasi yang efisien dari pengadaan bahan baku sampai produk sampai ke tangan konsumen. Sebagai penutup, dari seluruh analisis yang sudah kami sajikan pada video ini, ada satu benang merah yang jelas. PT Mayora Indah berada dalam posisi yang kuat tapi tidak tanpa tantangan. Secara internal, merek dan distribusinya solid. Secara eksternal, peluang nyata ada di ekspansi halal dan pertumbuhan konsumsi domestik. Tantangan terbesarnya adalah menjaga profitabilitas di tengah harga komoditas yang tidak bisa dikontrol, dan disinilah inovasi, hedging, dan efisiensi operasional menjadi kuncinya. Dengan skor IFAS 3,14 dan EFAS 3,01, Mayora layak ada di kuadran 1, dan kami percaya dengan eksekusi strategi yang tepat, target 2026 bisa tercapai. Demikian dari kelompok 3, saya Margareta dan teman saya Sakti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Mayora. Satu lagi dari Mayora.